93,4 BFM Radio Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. DP Mania. Ya, terima kasih DP Mania. Nah, hari ini bahagia sekali kita di Haryono Show. Hari Rabu, buru-buru mau upacara bendera aja ya. Di hari kemerdekaan. Oke, di hari Rabu tanggal 16 di bulan Agustus 2023. Ya, 1 jam kebersamaan kita di Haryono Show. Dan DP Mania, seperti biasa saya kan Hendra sebagai asistennya Prof ya. Kita hadir bersama Profesor Dr. Haryono Siono di Haryono Show, dan nggak sendiri ya Prof ya? Kita banyak, agak lengkap ini. Lengkap nih DP Mania. Menjelang hari kemerdekaan, mempersiapkan tenaga untuk mengelola negara dan bangsa ini di masa depan. Betul. Dan tema kita kali ini ya Prof, paket merdeka. Betul. Dan asyiknya kuliah Universitas Trilogi. Ya. Dan tamu istimewa kita yang selalu hadir menemani di Haryono Show, kita patut bangga ya Prof ya. Betul. Iya kan, masih muda, sibuk, banyak kegiatannya, menyempatkan waktu untuk hadir di Haryono Show ya Prof ya. Bersama Mas Syabrani SPD MM. Nah, ini kepala bagian akreditasi data dan informasi Universitas Trilogi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Bang Hendra dan Prof. Kalau sekarang kebetulan posisinya adalah Kepala Biro Admisi dan Pemasaran yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Admisi dan pemasaran. Wah, jadi tepat ini untuk radio ya. Iya, kita juga ada pemasarannya ya Prof ya. Betul. Jadi Dan, sudah mulai ada akibat pemasaran kita apa belum? Iya. Dan kayaknya Mas Syaf juga nggak sendiri nih. Ini bawa pasukan apa gimana nih? Kita bawa tamu spesial dan mereka kan sesuai dengan tema kita ada merdeka-merdekanya. Nah, kita pengen tunjukkan bahwasanya kalau beberapa minggu lalu kita cerita bagaimana calon mahasiswa masuk kampus dengan merdeka masuk kampusnya. Nah, ketika mereka kuliah juga kita merdekakan mereka. Sehingga nanti mereka punya prestasi, mereka punya kegiatan-kegiatan yang nilai positifnya lebih banyak, yang kemudian itu bisa menjadi mereka lebih baik lagi ketika bukan hanya di kampus tapi nanti ketika keluar kampus. Ada tamu spesialnya. Mahasiswa ini belum mengalami paket-paket merdeka yang kita perkenalkan mulai tahun ini barangkali ya. Ya, kalau programnya mereka masuk bukan melalui paket merdeka masuk kampus, tetapi proses perkuliahan yang mereka jalani mereka sudah mendapatkan paket merdeka itu, Prof. Iya, apalagi sekarang kan terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, ini maju bersama Universitas Trilogi kayaknya. Iya, maju terus pantang mundur. Nah, kayak jadi lagu tuh. Tapi ada juga maju dengan arah ya. Benar, bukan tepat ya Prof. asal maju begitu, tapi benar. maju dengan arah. Jadi ada tempat berhenti, ada tempat minum, ada tempat macam-macam gitu. Iya. Benar, tepat, maju tapi terarah gitu. Sebab kalau maju saja kita tidak pernah akan sampai pada tujuan yang kita cita-citakan. Nah, maju kita itu harus maju terarah. Untuk apa? Ini untuk kesejahteraan keluarga, untuk kesejahteraan anggota masyarakat, dan bukan untuk kesejahteraan hanya pemimpinnya saja. Baik DP Mania. Nah, terima kasih nih, karena kan sekarang kita masih siaran langsung nih Prof ya. Di Lab 3-nya 103.4 FM Jakarta, terus juga yang mendengarkan langsung di streaming ya. Oke, terus juga nanti kalau bisa menyaksikan siaran langsung atau tayang ulangnya di YouTube-nya ya, DFM Jakarta. Nah, DP Mania, selain saya dan Prof juga Mas Syaf, kan Mas Syaf nih bawa mahasiswi dan mahasiswa dari Universitas Trilogi ya. Benar sekali. Yang tadi Prof bilang paket merdeka gitu ya. Iya. Nanti seperti apa DP Mania, kita bakal ngobrol-ngobrol. Ini yang dibawa berapa orang sih? Kayaknya satu kampus ya. Muat ya sih? Ramai ya, kita ramaikan. Karena kan kalau kemerdekaan ada semarak kemerdekaan, maka kita semarakkan di DFM ini. Iya, tadi datang masuk. Tapi karena siaran ini ruangannya terbatas, kita panggil satu-satu ya Pak. Iya, kita panggil satu persatu. Iya. Baik DP Mania, nanti kita panggil satu-satu, karena satu-satu aku sayang ibu ya Prof ya. Iya. Dua-dua aku sayang Prof. Untuk kali ini, karena kan tema kita pas banget,
DP Mania di menjelang hari kemerdekaan, paket merdeka dan asyiknya kuliah di Universitas Trilogi ya Prof ya. Betul. Wah, ini kedatangan mahasiswa dan mahasiswi yang cantik dan ganteng. Wah, kita di sini dan kita tidak datangkan semua kan. Iya. Studionya kecil ya. Kecil ya. Baik. Oke, DP Mania, semuanya nanti bisa ikutan bertanya pula ya. Di WhatsApp boleh nih di 0811991034. Dan terima kasih untuk nontonin channel YouTube-nya. Di channel YouTube-nya nanti bisa nontonin tayangan ulang. Dan kita masih siaran langsung di live IG 1034 FM Jakarta. Terima kasih pula yang terus mendengarkan via streaming di www.dfm.com. Prof, ini mahasiswanya kita hadirkan untuk di hari Lima Show kan bertiga nih Prof ya. 2 cowok, 1 wanita. Nah, yang satu itu pembinanya, bukan mahasiswa. Ada Prof, satu lagi. Oh, ada. Iya, lagi. jadi mereka datang berempat nih Prof. Masya bersama 3 mahasiswanya dari Universitas Trilogi. Dan ini kan kalau masuk kampus Trilogi ini emas banget ya. Betul. Iya. Terutama kuliah merdekanya itu. Dan tahun ini kebetulan dapat kelonggaran luar biasa. Iya. Bebas uang gedung, bebas uang pangkal, lalu juga formulir. Iya. Dan bebas kuliah. Artinya kuliah itu boleh memilih kuliah pagi, kuliah siang, atau kuliah dengan sistem internet. Iya betul. Kita kenalan dulu ya Prof ya. Ya. Boleh, di samping Prof ini ada mahasiswi cantik. Boleh dikenalin aja deh langsung ya. Langsung. Iya. Oke, sebelumnya aku mau perkenalkan nama ya. Nama aku Deris Kinaya. Aku mahasiswa manajemen dari Universitas Trilogi tahun 2022, guys. Dan aku biasa dipanggil Ici. Dan ini ada teman aku. Di sini ada aku Dava, mahasiswa semester 3 di Universitas Trilogi di program studi Desain Komunikasi Visual. Bagus. Yang satunya manajemen, yang satunya desain visual ya. Wah, betul sekali. Ya, desain visual itu agak seniman sedikit begitu. Iya betul Prof. Baik, nyambung sih Prof ya. Manajemen terus ada visualnya. Karena gitu ya. visual di Trilogi itu bukan visual gambar-gambar abstrak biasa, tapi visual yang menjual. Betul. Nah, ini visual yang menjual. Jadi ada tujuan yang dibawakan oleh gambar-gambar yang dipamerkan itu, tapi menjual produk, menjual gagasan, dan menjual cita-cita kemerdekaan misalnya. Ya. Baik. Nih, untuk Ici ya panggilannya. Iya, Ici aja panggilnya. Ici imut gitu ya Prof ya. Ini baru masuk kuliah ya, jadi belum ada setahun ya. Belum. Nanti September setahun. Iya. Jadi bagaimana rasanya kuliah di Trilogi? Selama ini aku ngerasain kuliah di Trilogi ya, untuk lingkungannya tuh enak banget, teman-temannya pada welcome, terus dosen-dosennya cara ngajarnya juga tegas, terus baik, dan mau menuntun kita gitu. Aku juga paham. Maksudnya dituntun itu dituntun ke kamar kampusnya. Ada beda konteks itu ya. Iya beda. Ya. Jadi pembelajarannya bakal dituntun gitu, dan juga aku juga enjoy gitu sama lingkungan. Kamu memakai perpustakaan apa tidak? Perpustakaan memakai kalau untuk baca atau mengerjakan tugas di situ biar lebih sunyi, dan juga bisa banyak buku-buku yang berkaitan sama jurusan aku ya teman-teman, itu aku bisa nyari di situ kalau misalkan memang tidak ada di materi gitu. Itu juga perpustakaan itu bisa di-link ke perpustakaan nasional atau perpustakaan internasional. Kan ada komputernya ya? Iya ada. Di perpustakaan kita memang menyediakan komputer. Juga kalau untuk teman-teman mau ngerjakan Word atau Microsoft Excel atau apapun di situ ada buat teman-teman. Jadi di linknya itu maksudnya membaca buku internasional. Iya. Jadi dibiasakan membaca buku yang ditulis oleh para ahli-ahli internasional. Betul. Sehingga wawasan kita manajemen itu bukan manajemen lokal, tapi manajemen internasional. Jadi nanti kalau lulus laku jualnya bukan saja di tanah air, tapi bisa menjadi pemimpin di New York. Iya, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau alasannya dapat sendiri gimana masuk kampus Universitas Trilogi ini?
Alasan masuk saya ke kampus ini salah satu merupakan kampus ini tuh terkenal sekali di wilayah saya. Dulu itu sangat-sangat tenar banget, sampai sekarang pun masih tenar. Dan kenapa saya milih kampus ini? Karena pertama lingkungannya asik, asri, maksudnya kayak masih terjaga banget. Strategis. Iya, nggak terlalu industrial banget. Jadi kita kalau misalnya pengen healing di kampus juga bisa tuh. Dosen-dosennya juga di sini terakreditasi bagus banget. Ada yang dari luar negeri, universitas di luar negeri. Salah satu dari dosen DKV, Pak Erik salah satunya, dia itu kuliah di Taiwan dan balik lagi ke Indonesia untuk mengajar di program studi desain komunikasi visual seperti itu. Iya, jadi dibudayakan lagi di kampusnya ya. Betul sekali. Iya, mungkin Dava juga bisa seperti tadi siapa Pak Erik ya? Pak Erik. Iya. Mudah-mudahan aja seperti itu ya. Amin. Sering juga ya desain komunikasi itu mengadakan pameran gitu. Betul. Kamu sudah pernah menyelenggarakan pameran? Kebetulan hobi saya di fotografi dan saya sempat memamerkan hasil foto saya di di Perpustakaan Nasional di lantai 4 kalau nggak salah. Waktu itu ada eventnya dan pameran saya salah satu foto yang dipilih sebagai foto yang terbagus waktu itu. Wow. Ini prestasi trilogi ya. Iya. Karena kita mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Perpustakaan Nasional. Bagian tenaga inti Perpustakaan Nasional itu kuliah untuk S1, S2 di trilogi. Sehingga kalau kita mau mengadakan pameran, mau mengadakan seminar di Perpustakaan Nasional itu bebas dari biaya ya. Iya. Betul. Oke, buat Ici nih. Iya. Apa yang menjadikan Universitas Trilogi ini begitu istimewa banget kayaknya sama Ici buat Pilihan. Ici? Iya, pilihan gitu ya. Iya. Itu tuh aku kan udah tahu universitas tersebut dari dulu ya. Dulu namanya masih Stekti dan juga kakek nenek aku juga tahu gitu. Keren kakek neneknya kuliah di situ. Alumni gitu. Dan aku memang dari awal emang niat masuk situ, dan untuk jurusan aku memang udah fokus ke manajemen. Iya. Ini kan baru semester ke-1 ya. Bagaimana rasanya menghadapi semester ke-1 ini? Semester 1 dan semester 2 sih menurut aku lumayan menantang ya. Apalagi nanti semester 3 juga pasti lebih menantang lagi dan lebih giat ya guys, teman-teman, untuk belajarnya juga gitu. Menantang. Seru kok. Oke. Seru ya. Iya. Kalau dapat sendiri menantang juga nggak nih? Menantang nggak? Udah semester ketiga Iya, lebih menantang. Untuk mahasiswa kayak berhubungan dengan seni visual itu sangat-sangat menantang karena di universitas kita itu nggak hanya fokus di karya seni secara visual, tapi kita di sini mengelatih kreativitas kita sebagai mahasiswa kayak membuat sebuah nirmana, membuat sebuah patung dan lain-lain. Sehingga mahasiswa itu kreatif seperti itu. Oke, ini kan sudah buat pameran di kampusnya sendiri. Apa pernah juga di luar kampus gitu ya, Perpustakaan Nasional? Iya. Untuk terakhir sih pameran anak desain komunikasi visual diselenggarakan di kampus dan itu memang karya-karyanya sangat bagus sekali, dari seni lukisnya, ada kayak seni patung dari printer, 3D printer, habis itu banyak juga karya-karya dari yang mahasiswa baru ini sangat-sangat bagus sekali, terutama di bidang narasi visual. Di cerita komik-komik daerah itu kita menggambar secara manual dan ada yang digital juga seperti itu. Banyak sekali pameran di situ. Jadi digambar secara manual itu dimasukkan dalam komputer. Gambar secara manual kita gambar di kanvas, Prof. Dan di hasil pameran kita dari tugas itu dipamerkan di UAS waktu itu. Iya, kerennya Prof ya. Betul. Ini Kang Dede juga nih pinter ini bikin kartunya, operator kita. Jangan salah nih Prof. Yang kemarin kita siaran ada Kang Dede nih. Nanti kita pesankan beberapa desain visual begitu, bagaimana 103,4 ini bisa disosialisasikan begitu. Iya, karena kualitasnya digital juga ya Prof ya. Iya, wah keren Ica. Nah, waktu Ica pertama kali nih. Ica. Kok Ica sih? Aku Ici. Ya, aku suka gitu ke Ica. Kalau Ici di semester ke-1 itu masih sifatnya umum ya. Iya, ada bahasa, iya. ada
filosofi negara dan bangsa ya. Iya, PKN ada, terus ya ada pendidikan agama juga ada. Tapi pendidikan tentang manajemen belum masuk ya? Kalau untuk semester 1 paling pengantar manajemen aja. Oh, sudah ada pengantar manajemen. Tapi yang banyak masih sifatnya umum ya? Iya, kayak matematika bisnis, komunikasi bisnis gitu. Etika bisnis belum ada ya? Belum dapat. Jadi ada harapan nanti mengetahui pengetahuan yang sifatnya umum ya. Tapi kalau semester ketiga sudah udah jauh ya. Semester 3 sekarang kita itu fokusnya ke arah visualnya, karena semester 1 dan semester 2 ini kita lebih ke arah praktek secara bikin kerajinannya, Prof. Dan semester 3 ini lebih ke arah digitalnya, seperti bikin animasi, ngedesain untuk visual branding dan lain-lain sebagainya itu, Prof. Jadi animasi sudah mulai di semester 3. Jadi bikin animasi gerak begitu. Iya, betul sekali. Bisa dimasukkan ke dalam media sosial ya. Betul sekali, Prof. Masuk Instagram bisa juga bisa, ya. Iya. Oke. Nah, Ici pertama kali masuk kampus Universitas Teknologi nih. Kan sekarang masih dibuka pendaftaran ya. Mas Syaf juga masih yang kurikulum Merdeka ini kan masih dibuka pendaftarannya ya. Ini untuk mengajak DP Mania semuanya. Gampang nggak sih waktu Ici mendaftar masuk kampus Universitas Teknologi ini? Gampang banget kok teman-teman. Jadi kita juga di kampus itu memenuhi persyaratannya juga nggak susah ya. Kita bisa dari nilai rapot, dan kalau misalkan teman-teman pernah ikut jalur mandiri bisa gitu juga masuk tanpa jalur tes kok teman-teman, dan benefitnya juga ada. Kita free uang gedung, uang pangkal, pokoknya tinggal bayar semesternya saja udah sampai lulus gitu. Kamu sudah ngajak teman-teman yang di bawahnya apa belum? Udah, aku kemarin baru masukin 4 orang. 4 orang. Wah, bagus. Jadi tidak dengan motivasi menipu, tapi betul-betul merasakannya. Iya, betul. Real. Berarti manajemennya berhasil ya, Prof ya? Iya. Kan jurusannya manajemen, Prof. Iya, Jadi baru 4 orang. Nanti menyusul lebih dari 4, Prof. Teman-temannya satu angkatan itu ada berapa? Angkatan kita berapa? Angkatan kita 300 ada nggak? 300. Kalau 300 dikalikan 4 kan 1.200 itu. Iya. Itu kamu 4 itu merasanya banyak atau sedikit? Menurut aku itu banyak banget, karena kan juga kita untuk menarik calon mahasiswa ya, apalagi calon mahasiswanya juga udah mulai menjadi mahasiswa baru di Universitas Trilogi, itu juga membutuhkan effort dan juga komunikasi yang bisa dijadikan sebagai pengalaman dan juga pembelajaran teman-teman gitu. Gitu aja, Prof. Tekniknya yang pertama kita harus menggunakan ini untuk pribadi saya ya. Nah, kalau untuk aku itu menggunakan kosakata yang menarik, terus habis itu baku, dan juga jangan terlalu kaku teman-teman. Jadi biar santai aja, tetap santai, tetap relax, tapi biar dia juga percaya gitu bahwa ini no hoax kok. Gitu. Nah, jadi kamu datang ke sekolah kamu? Kalau aku sih untuk mendapatkan 4 orang ini dari WA Blast, dari data-data yang sudah disediakan oleh kampus gitu. Oh, kamu sendiri tidak datang ke sekolahnya enggak? Enggak, tapi kalau aku suka ikut datang pameran kampus, edufair kampus gitu, dan juga kunjungan-kunjungan gitu. Ini masih ada, ini kan sekarang baru tanggal 16 ya. Jadi masih ada kira-kira 15 hari. Bisa nggak datang ke kampus begitu rame-rame, lalu menarik teman-teman yang belum kuliah atau gagal masuk universitas negeri supaya mendaftar ke Trilogi? Bisa, jelas bisa ya Dava ya. Bisa banget. Terus habis itu juga kalau misalkan mau datang secara langsung bisa, Prof, dan juga bisa mendaftarkan secara online juga bisa gitu. Terus kita akan menjelaskan mau masuk jurusan apa, dan juga biasanya yang sering ditanyakan adalah bagaimana lingkungannya, terus bagaimana juga sama pembelajarannya gitu. Pokoknya udah aman kok guys. Jadi Ici siap untuk terjun lagi ya? Siap banget. Karena masih ada 2 minggu. 2 minggu. Iya, Prof, betul, Prof. Terbuka ya. Bagaimana Mas? Dava? Kebetulan saya juga di tim digital marketing kampus, dan alhamdulillah juga saya kemarin baru mendapatkan 1 calon mahasiswa, dan dia juga sudah mendaftar. Untuk cara saya sama seperti Ici kurang lebih, kita itu mengedukasi ke calon mahasiswa kita tuh tidak hanya dari segi manfaat dan benefit aja, karena jarang sekali kampus-kampus itu ngasih info-info lain, seperti kayak
di jurusan itu belajar apa aja, dan saya mengedukasi ke calon mahasiswa itu dengan sangat baik sehingga dia itu tertarik untuk masuk ke Universitas Trilogi seperti itu. Jadi bisa nambah 5 lagi ya Bang? Insya Allah kedepannya akan saya tambah lagi ya. Pasti yang banyak ya. Semangat 17-an ya, karena ini kemerdekaan yang ke 78. Ya, kalau tidak-tidaknya 7 atau 8 begitu tambahnya. Iya, bisa. Semoga akan semangat. Tetap semangat ya. Jadi karena kita harus dapat mahasiswa sebanyak-banyaknya agar supaya kita tidak mensubsidi kampus, sebab mahasiswa biarpun dibebaskan uang pangkal, tetapi kalau banyak itu setidak-tidaknya nanti akan menyuburkan banyak kegiatan bisa dilakukan. Betul Bang. Oke, ini Mas Syaf senyum-senyum aja nih sekarang. Karena beliau itu bertugas mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya. Iya, baik. Dari Ici dapat, dari Dava juga dapat gitu ya, untuk mahasiswa baru. Dan sama-sama enjoy. Dan sama-sama enjoy. Terus juga penyampaiannya kepada calon mahasiswa baru juga yang asik gitu ya. Asik banget. Biar kuliah juga kan asik gitu. Soalnya aku juga sama Dava itu dari tim ya Digital Marketing Center ya, dari Universitas Trilogi, yang memang yang menurut aku itu passion aku, karena aku suka marketing gitu. Soalnya aku juga turun di dunia entertainment juga. Jadi aku lumayan paham guys. Iya, pantesan kita lihat stylenya gitu ya Prof ya, penampilannya Prof. Iya. Terima kasih Prof. Infotainment juga. Infotainment apa kerjanya? Nyanyi, nari. Kalau aku iklan. Oh iklan. Iya. Bagus sekali dong. Iya. Jadi kalau bisa diciptakan iklan-iklan itu bisa kita masukkan ke radio. Iya. Aku terakhir iklan itu tahun kemarin 2022. Coba nanti bikinkan iklan untuk radio ya. Iya, siap. Jadi jangan-jangan di kampus Trilogi iklannya Ici semua nih. Bye. Coba gitu ya. Nanti kita siaran berikutnya boleh kita iklankan begitu. Boleh sekali. Iya, karakter vokalnya juga bagus. Cantik Prof, ya kan? Modis gitu kan. Pelan-pelannya oke, pas, manajemennya dapat. Tinggal dilanjutkan sama rupa-rupanya karena anak satu-satunya, jadi untung tidak ada yang ngerecokin begitu. Anak satu-satu besarnya banyak Prof. Waduh. Bisa nih. Boleh. Amin. Oke, temannya balik lagi Hendra, asistennya Prof. Masih di Haryono Show dan bersama tamu kita yang istimewa spesial menjelang Hari Kemerdekaan ke-78 ya. Terus melaju untuk Indonesia Maju DV Mania. Bersama dia Rizky Naya atau Ici. Ici. Lalu saya selalu sebut Ica ya. Kalau Ica di dinding itu ya. Cicak. Beda. Ici sama Cicak lah. Iya. Rupanya dua-duanya ini sudah punya komitmen. Tadi pada waktu jedah lagu-lagu, yang satu mau menambah 15. Nah, itu komitmennya harus tercapai. Harus dong. Oke, rekamannya kita lanjutkan lagi. Dan terima kasih masih terus nontonin kita karena masih siaran langsung di IG-nya ya, live IG 1034 FM Jakarta. Nah, Ici kan manajemen nih, terus Dava untuk digital 3D-nya ya, desain komunikasi 3D. Oke. Ini mewakili, berarti sekarang udah jadi asistennya Mas Syaf nih Prof. Karena kan kampus Merdeka di Universitas Trilogi masih buka pendaftaran nih Prof. Ya. Kayaknya ada hal yang istimewa ya. Mulai tanggal 17 Agustus ini. Oke, Ici silakan. Ada keistimewaan apa nih di tanggal 17 di kampus kita ini ya untuk menyambut 17 Agustusan kita ada yang paket istimewa ya. Benefitnya tuh. Nah, untuk 17 orang pendaftar ya, pertama itu bakal dapat 100.000 per orang gitu, dan itu hanya untuk 17 pendaftar pertama. Karena apa? Karena kan menyesuaikan dengan tanggal 17 Agustus tuh gitu. Dan juga ada paket keduanya, tahu nggak apa? Kalau paket keduanya itu kita itu ada bisa dibilang kayak paket healing guys. Paket healing dari tanggal 16 sampai tanggal 31 Agustus, dan itu hanya berlaku untuk satu pendaftar aja dan bakal mendapatkan 1,7 juta teman-teman. Wow. Ayo buruan daftar, ayo. Tadi dapat ngelirik Prof. Yang dapat itu yang mendaftar atau mahasiswanya?
Yang dapat. Ya, kalau untuk yang 17 Agustus itu, kalau misalkan kita sudah mendapatkan 17 orang pendaftar pertama, itu akan mendapatkan 100.000 gitu. Oke. Itu benar ya? Asli nih. Jadi ini merupakan satu gagasan yang brilian. Siapa tahu nanti tahun depan lebih awal lagi. Jadi iya. Dapat mau nambahin? Kayaknya dia tadi ngelirik-ngelirik Ici. Wah, kayaknya saya harus benefitnya apa lagi? Dan di sini kita tuh udah gratis uang pangkal, uang formulir, serta uang gedung ya. Dan dimana ini mahasiswa-mahasiswa ini nggak usah mikirin lagi nih biaya-biaya lain selain biaya per semesternya Ci ya. Jadi kita tuh cuman biaya per semesternya aja, dan itu cukup relatif ya, nggak terlalu mahal dan murah ya. Kira-kira cukup, dan itu menurut saya rekomendasi sekali bagi mahasiswa yang pengen daftar khusus untuk tanggal 16 sampai 31 Agustus. Mereka akan mendapatkan salah satu undian, itu kalau misalnya menang undian, mahasiswa yang mendaftar itu akan mendapatkan nilai sebesar 1,7 juta, dan itu sangat-sangat lumayan sekali ya untuk satu orang mahasiswa ya, bisa mungkin jalan-jalan sama pasangannya atau kemana gitu. Untuk menjadi pengalaman juga. Iya, betul sekali. Mencoba keberuntungan ya. Iya betul, Prof. Waduh, benefitnya besar banget ya, Prof. Terus tambahan bonus bisa foto bareng Ici gitu. Bisa banget. Tadi udah disampaikan foto bareng itu kalau di Trilogi banyak sekali spot-spotnya yang menarik ya. Karena gedungnya juga unik, lalu halamannya juga unik. Dan barangkali pamannya nanti bisa dirombak begitu, lalu menjadi spot untuk foto ya. Bagus banget kok juga. Oke. Nah, Ici nih, tadi kan untuk DP Mania, terutama putra-putrinya nih yang ingin masuk di kampus Universitas Trilogi, caranya mungkin kasih dong websitenya gitu. Websitenya itu kalian tuh bisa sekali kalian tuh, itu tergantung kalian ya, kalau mau daftar online atau offline gitu. Kalau kalian pengen, aduh mau daftar online aja nih gitu, itu bisa teman-teman, ada di Instagram Trilogi_Univ kalian. Jangan lupa mencek dan kalian cari linknya, bisa daftar di situ gitu. Simple kok. Tapi kalau mau offline juga bisa ya, kita bakal bisa layanin gitu. Pokoknya jangan lupa cek IG-nya Trilogi_Univ ya. Nah, kalau mau datang langsung malah diajak healing dulu ya. Iya, sama kampus. Iya, wah, mencintai kampus dulu ya. Terus masuk jadi mahasiswa atau mahasiswinya ya, Prof. Bisa juga ngopi ya. Banyak spot-spot untuk kita ngopi, untuk ngecil bareng-bareng teman-teman, ngobrol, diskusi diskusi kelompok. Di situ banyak banget tempat-tempatnya di Trilogi. Oke, nah untuk calon mahasiswi yang mendaftar, kan mereka, ini dosennya galak nggak? Wah, bahkan mungkin ya mereka yang mau masuk bisa juga ikut duduk sebentar mendengarkan kuliah begitu ya. Karena ruangannya cukup menarik. Jadi ruangannya itu tidak rata begitu, tapi naik turun gitu. Jadi yang di belakang pun bisa seperti berhadapan dengan dosennya. Agak melihat ya. Ya, jadi lain kalau waktu di SMA kan datar. Jadi semua yang di belakang itu terpaksa dangak-dangak gitu. Kalau di Trilogi tidak, yang di belakang pun tetap saja bisa melihat ke bawah. Oke, tetap bisa fokus ya Prof ya. Oke. Nah, besok tanggal 17 kan ramai juga nih Prof, yang untuk berziarah ke Taman Makam Pahlawan. Iya. Nah, ini kesempatan juga untuk ada apa lagi nih selain tadi 17? Untuk dimanfaatkan momennya nih, kan pasti banyak nih. Iya. Mencari apa ya? Ayo. Salah satu peluangnya mungkin bisa dilihat dari personal dari tim digital marketing juga. Nggak hanya difokus di kampusnya aja kita masterin, tapi secara personal kita juga membangun interpretasi terhadap kampus tuh di masing-masing sosmed kita tuh dengan sangat baik gitu, seperti itu. Konten. Iya, seperti bikin konten gitu. TikTok gitu. Mungkin itu bisa menarik pasar-pasar mahasiswa juga untuk masuk ke Trilogi. Iya. Mungkin di masa depan bisa juga mengkombinasikan kenapa orang dimakamkan di makam pahlawan. Karena itu berhadapan dengan Universitas Trilogi. Betul, teman-teman. Kalau mau menjadi pahlawan,
mulai sekarang harus deket-deket di teknologi. Iya betul. Bisa masuk dalam desain visual. Iya. Kebetulan Universitas Teknologi itu dekat makam pahlawan. Iya. Jadi kalau kita misalnya jauh orang tua, hari-hari raya itu bisa datang ke makam pahlawan, menaburkan bunga, siapa tahu. Karena di situ ada juga orang luar biasa seperti Presiden Habibie. Pejuang-pejuang Indonesia banget. Banyak pejuang di situ. Jenderal Ahmad Yani ada di situ. Jadi semua ada di situ. Nanti saya juga ada di situ. Sekarang masih di radio itu. Iya. Jadi ada sambungannya dong Prof. Ada. Universitas Teknologi Kampus Pahlawan. Pahlawan dalam arti pahlawan pendidikan bisa juga ya. Nanti bikin Universitas Teknologi Kampus Pahlawan. Bisa Prof. Bisa juga. Betul sekali. Tahun depan gak sih? Tahun depan katanya Prof. Ada tambahan lagi Prof untuk kita bikin tema pameran dari visual begitu. Universitas Teknologi Kampus Pahlawan begitu bisa juga. Karena dekat dengan Taman Makam Pahlawan. Iya. Dan lokasi kampus juga strategis banget ya. Kita dekat sama halte busway, kita dekat sama stasiun, dan itu lokasinya juga dekat dengan mall. Itu udah benar-benar strategis banget teman-teman. Di seberangnya apartemen gitu iya, betul, bisa tinggal di situ. Di depannya ada pusat DPR juga. pelatihan untuk gubernur dan bupati. Iya, betul. Ada. Di sebelah kirinya ada Kementerian Pembangunan Desa. Jadi nanti bisa disatukan dengan Kementerian Desa. Bagaimana kalau Kementerian Desa itu mengembangkan pembangunan di desa. Jadi Universitas Teknologi sudah menjadi bagian dari situ. Oke, balik lagi nih ya buat Ica sama Dava. Ici. Ica, aduh kok saya ingatnya Ica mulu ya. Ici, kembaran ya, jangan-jangan ya. Ici sama Dava. Oke, kembali lagi ke pendaftaran nih. Untuk yang sudah lulus SMA sederajat gitu ya. Terus juga untuk yang pekerja nih, gimana nih para karyawan? Bisa teman-teman. Jadi di kampus kita tuh punya 2 kelas ya. Coba sebutin kelasnya apa aja. Di sini kita ada kelas reguler dan kelas karyawan atau eksekutif. Bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Ica. Ini bagiannya karena kan manajemen. Iya. Untuk kelas reguler dulu ya teman-teman. Kalau untuk kelas reguler itu seperti aku, itu lebih fokus ke kuliahnya aja karena aku nggak sambil kerja gitu. Aku mungkin kerja untuk kayak syuting atau sesuatu yang lain, tapi nggak setiap hari itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau masuk tapi kalian sambil kerja nih, aduh bingung kuliah di mana nih, soalnya aku kerja gitu, bisa guys. Di kampus aku itu ada kelas karyawan dan itu juga kelasnya sore ya, dari jam berapa tuh? Dari jam 4 sampai jam 9 malam dan itu jam 7 dong? Jam 7 malam dan itu online teman-teman. Jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 9 malam. Jam 9. Senin sampai Jumat online lah. Iya, ada juga online. Dan Senin sampai Jumat, jadwal untuk kelas karyawan itu Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 9 malam. Iya, kalau Sabtunya. Dan Sabtunya itu dari jam 7 sampai jam 7.45 sampai jam 12 sore. 4 sore ya, teman-teman. 4 sore, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian bisa nih mengisi waktunya juga sambil bekerja dan sambil kuliah juga nih. Jadi jangan lupa untuk edukasinya juga dikembangin juga seperti itu. Iya, yang pembelajaran itu RPL ya apa? Yang waktu itu Mas Saf ya? Iya, untuk para kelas karyawan gitu kan. Iya kan? Betul. Ya, dan juga pengusaha juga ya Pak waktu itu ya. Betul, kan banyak karyawannya tuh. Sudah punya pengalaman. Untuk memajukan usahanya juga untuk menjadi UMKM mandiri sendiri gitu ya Prof ya. Iya, ini di Trilogi ada kan? Ada. Ada 2 kelas pokoknya teman-teman. Tinggal pilih aja. Khususnya di manajemen kalau manajemen. Mungkin desain visual mungkin kurang begitu cocok gitu ya. Tapi ada juga seniman-seniman begitu yang belum sarjana bisa masuk ke desain visual ya. Bisa banget di sini kita tuh nerima dari semua jenis kalangan, maksudnya kita tuh nggak hanya spesifik yang pengen menjadi seniman teman-teman, karena banyak sekali seniman-seniman yang terlalu idealis sehingga tidak bisa bekerja di industri Prof. Seperti itu, kayak karena disyaratkan harus sarjana ya. Iya, dan itu merupakan syarat untuk kerja di industri itu minimal S1. Seperti itu Prof. Dan kita juga ada kelas ekstensi ya, kalau misalkan dari D3 dia mau melanjutkan ke S1 juga bisa itu. Seperti itu.
Oke, nah DP Mania. Terus kembali lagi ke Ici kan manajemen, mengatur tadi ya ada pas banget ya ada syuting. Syuting apa sih? Aku iklan tahun kemarin. Boleh sebut brandnya nggak? Jangan ya. Sebut brandnya ya. Jadi iklan gitu ya. Pokoknya iklan shampoo deh. Jadi iklan shampoo, Prof. Iya, dan pasti juga di kampus Universitas Teknologi jangan-jangan nih semua Ici ya yang menjadi di bannernya ada, di brosurnya ada. Iya betul. Yang megang brosur, bener ya? Betul. Memang. Terus yang buat playernya Dava gitu. Iya, dikitin bagian desainnya juga. Desainnya ya. Jadi sayang memang jatuhnya ya, brand ambassador ya jatuhnya ya. Iya, jadi brand ambassadornya. Iya betul. Universitas Teknologi, Prof ya. Jadi sudah bekerja sebelum lulus gitu ya. Nah, untuk pengalaman. Untuk pengalaman sudah bekerja belum lulus dan nanti mungkin juga untuk pengabdikannya di kampus Trilogi. Nah, kemana-mana jadinya nih Prof. Iya. Nanti halaman Trilogi itu bisa menjadi semacam show. Iya. Tempat pameran begitu ya. Iya. Wah, keren ya. Oke, untuk tadi kan tertarik nih yang D3 juga bisa melanjutkan di sini. Nah, ada teman-teman Ici juga yang seperti itu mungkin. Teman-teman aku itu kebanyakan ngambil karyawan karena mereka sambil kerja juga dan mereka ada yang ngambil DKV, terus ada juga yang ngambil manajemen dan akuntansi itu ada, ekonomi pembangunan juga ada, pokoknya jurusannya juga banyak kok teman-teman. Itu kalian bisa cek aja di Instagram Trilogi ya, Univ kami itu tuh kalian bisa milih jurusan yang kalian minat dan kelas yang kalian minat, gitu bisa. Nah, terus kalau calon mahasiswa-mahasiswi yang menurut kakak apa ya yang pas buat saya ini keminatannya yang mana nih kak? Gitu. Itu tergantung dia ya, pengennya masuknya apa. Soalnya kemarin aku juga sempat dapat salah satu calon mahasiswa yang bilang kayak, Kak, aku kan lulusannya itu dari SMA tapi IPA, aku bisa nggak masuk ke manajemen? Itu bisa gitu. Jadi untuk masuk jurusan manajemen nggak cuma IPS atau apapun ya, bisa umum. DKV juga bisa loh. Iya betul banget. IPA ke DKV bisa. Iya. Dapat nambahin lagi? Yang kemarin masa baru dapat 1 sih kalau sama Ici? Udah dapat 5. Udah dapat 5 ya? Mungkin Ici ini salah satu strateginya juga. Iya. Masang profil yang cakep ya, jadi mungkin mahasiswa tuh langsung kayak ini cakep lumayan juga nih, mungkin bisa jadi kenalan nih gitu kan. Kayak gitu. Kan juga. Kan juga. Tapi semuanya mahasiswanya cakep-cakep kan. Cakep. Iya kan, dosen-dosennya juga kan. Yang pasti kan mungkin masih muda. Iya, yang pasti mereka datang mencintai kamusnya sendiri kan diajak healing tadi, ya kan. Feeling hurt. Ada ini lagi mungkin dari Dava atau Ici untuk menarik mahasiswa yang baru ini apa nih? Menurut aku jika kalian tuh masih bimbang banget nih pengen kuliah di jurusan apa nih, kalian bisa langsung ke kontak admin di Trilogi. Kita ini nggak cuman pengen kalian tuh masuk ke kampus kita juga pengen ngedukasi kalian karena jarang sekali nih di SMA atau di SMK orang-orang tuh belum tahu minat dan bakatnya. Mungkin dari pihak kampus bisa mengarahkan kalian dan sampai tahu kalian juga berminat di kampus kami seperti itu. Iya. Jadi mendalami apa sebenarnya keinginan. Pengen jadi apa nanti? Iya. Dava pengen kerja di apa nanti kalau dulu? Pengen kerja di agensi sebenarnya. Agensi, gak mau jadi fotografer. Iya. Tapi setiap mahasiswa atau mahasiswi di kampus Universitas Teknologi ini bisa mengembangkan bakat semuanya ya? Bisa banget. Bisa juga aktif dari organisasi ya. Iya. Jadi potensi dirinya yang sesuai dengan jurusannya juga gitu ya? Iya, betul. Oke, kerennya Prof ya. Terima kasih. Bahkan kita berhubungan dengan banyak sekali kegiatan di luar kampus. Iya. Jadi para mahasiswa terjun ke desa, membantu masyarakat desa ya. Iya. Oke, mungkin Ici mau membangun desanya yang di Solo gitu ya. Klaten. Di Klaten. Iya. Oke DP Mania, masih ada waktunya nih Prof. Sebelum kita closing ya Prof ya. Betul. Saya menerima mahasiswa S1, apakah juga S2 pasti ya. Iya. Nah,
Untuk program S2 jurusannya apa saja tadi sudah dijelaskan. Apa harapan atau target untuk tahun perkuliahan 2023 sampai 2024, khususnya sekarang ini kan lagi dibuka sampai tanggal 31 untuk pendaftaran ya. Menurut Ici apa nih targetnya? Dava juga. Targetnya itu yang tadi Dava bilang, yang kita nggak cuma narik aja ya, tapi kita harus menjelaskan benefitnya apa dan kelebihannya itu apa. Dan kita juga punya UKM ya, UKM atau organisasi yang benar-benar mungkin kalian tertarik gitu. Kita ada MPM, DPM, BEM dan juga LO ya. LO itu organisasi kita berdua ya. Boleh dijelasin LO itu apa kira-kira? Jadi LO itu adalah License Officer Trilogi. Jadi khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang tertarik nih di bidang pemasaran seperti saya. Walaupun saya di bidang komunikasi visual, namun saya bisa menuangkan kreativitas saya di di pemasaran kayak seperti flyer, brosur atau kita membuat konten. Itu kan ada proses penyampaian secara visual. Mungkin mahasiswa-mahasiswa DKV juga bisa masuk ke dalam organisasi ini. Dan di sini juga di Trilogi itu dosen-dosennya juga support sekali untuk mahasiswa yang trilogi yang berorganisasi. Jadi kalian jangan takut ketika lagi ada tugas banyak atau lagi ada kegiatan organisasi yang benar-benar cukup krusial. Bahkan dosen itu bisa ngasih keringanan kepada kalian semua seperti itu. Bisa banget itu. Dan waktu itu juga saya waktu mengikuti Edufar ke ke sekolah-sekolah itu mendapatkan izin yang sangat mudah dari dosen-dosen seperti itu. Iya, dan juga kita sempat ini banget ya, pameran bareng. Di Bekasi. Bekasi itu teman-teman kita bertemu sama orang-orang banyak Pak gitu. Dan juga banyak teman-teman yang mungkin mikirnya kayak aduh takut deh kan, karena kan biaya kuliah sekarang juga nggak murah ya. Itu tuh kampus kita juga bisa ngangsur juga gitu, bisa. Berapa kali itu sih? Itu 5 kali ya per bulan gitu teman-teman. Dan juga ya di angsurnya itu juga biayanya nggak terlalu besar ya. Itu standar banget kok teman-teman. Standar banget. Ya, standar. Oke. Ini harus diulang lagi nih, karena kan bagian manajemen ya di sana ya. Betul. Jadi untuk menarik DV Mania semua sekali lagi yang ingin atau bergabung di kampus di Universitas Trilogi, sampaikan lagi Ci. Nah, tadi ada websitenya juga, websitenya juga. Terus juga di tanggal 17 juga ada keistimewaan di Hari Kemerdekaan. Ini bagian manajemen. Ini bagian saya sebagai anak manajemen tahun 2022 ya. Pokoknya teman-teman jangan lupa daftar nih di tanggal 17 itu tuh pokoknya itu akan kalian misalkan nih daftar nih dan ternyata kalian itu 17 orang yang pendaftaran pertama itu kalian bisa dapat 100.000 dan juga kalian udah free uang gedung, uang pangkal, kalian tinggal kuliah aja, bayar semesterannya aja. Betul banget. Dan juga kalau untuk paket healing itu dari tanggal 16 sampai tanggal 31. Nah, itu tuh untuk satu orang pendaftar yang pertama itu bisa dapat 1,7 juta. Ayo beneran. Iya betul, dan pilihan program studinya banyak. Pengalaman bisa dapat bisa menjadi lebih cepat kuliahnya. Iya betul, pengetahuannya lebih luas. Iya, dan bisa tadi secara online daftarnya. Iya, bisa juga secara offline. Dan juga kalau untuk secara online kalau untuk secara online gimana itu kalian bisa cek aja di Instagramnya trilogi_univ, itu kalian bisa cek di situ. Oke, lengkap, alamatnya juga ada ya. Dan strategis banget pokoknya. Kalian nggak perlu khawatir kalau kalian bingung, Kak rumah aku di Bekasi gimana, Kak rumah aku di Bogor gimana. Kalian jangan takut, pokoknya di kampus kita itu dari stasiun ke kampus itu cuma jalan kaki 5 menit ya, stasiun Duren Kalibata ya. Dan itu selama kita perjalanan ke kampus kita tuh ditutupi oleh pohon-pohon yang rindang. Ada tempatnya. Jadi nggak usah takut kayak aduh kepanasan capek gitu. Karena enak banget, justru ketika aku juga sering naik kereta ke kampus dan perjalanan ke kampus, selama ke kampus itu kayak semacam healing sebelum masuk kelas lah gitu. Bisa suasananya kayak suasana asri banget. Iya, adem banget. Betul. Dan harum banget ya. Kan lewatin banyak duren ya. Iya. Iya, kebetulan banyak sekali yang jualan duren betul. Ada bisa mampir buka duren dulu ya. Waduh. Oke, Prof, ada yang ditambahkan, Prof? Ya, saya kira kesempatan baik ini disampaikan oleh para mahasiswa, jadi jangan khawatir. Jadi untuk yang visual ini
banyak peristiwa di sekitar kita itu yang perlu promosi, perlu semacam gagasan-gagasan. Itu adakan kerjasama. Jadi misalnya nanti akan ada kegiatan internasional tentang lanjut usia. Jadi kita pura-pura saja kita tawarkan begitu. Jadi supaya banyak dikenal. Jadi ada gagasan hari kesejahteraan sosial. Kita tawarkan kepada mereka. Perlu apa? Brosur. Nanti saya buatkan desainnya. Jadi desainnya kemudian dinilai lalu kemudian ditulis oleh mahasiswa sini, namanya Universitas Trilogi. Jadi kita memperkenalkan diri kita, tidak hal-hal yang abstrak, tidak ada gunanya, tapi ada gunanya untuk pembangunan. Oh iya, betul sekali. Iya, baik DP Mania. Dan pastinya tadi untuk lansia kata Prof, ini yang mendaftar juga kan dari guru PAUD aja harus punya latar pendidikan ya, Ici ya. Iya, iya kalau dari kemarin yang kita bahas itu ya Prof ya, dari guru PAUD, iya kan mereka juga iya guru SD. Jadi mereka dibikinkan mintanya brosur-brosur yang menarik ya. Iya. Oke, baik. Wah, waktunya nih DP Mania dan kita seru ya ngobrolnya. Tapi insya Allah kita ketemu lagi di Haryono Show yang akan datang di hari Rabu. Sekali lagi jangan lupa besok tanggal 17 datang ke kampus Universitas Trilogi untuk mendaftar. Iya, jangan sampai lupa teman-teman. Sayang banget kalau misalnya kesempatannya terlewat ya. Iya. Lumayan tuh buat jajan ya. Ngalahin gue ya. 1 menit apa statement terakhir. Oke. Bagi teman-teman yang tidak lulus kampus negeri, jangan bersedih ya. Di sini kami juga pengen nawarin ke teman-teman, gak cuman dari manfaat atau benefit dari kampus, kita juga tanpa tes. Iya, kita juga mengedukasi kalian semua di sini ya. Dan kalian jika ingin masuk ke kampus kami itu jalurnya ada banyak banget. Bisa jalur lewat PTN kalau misalnya PTN kalau misalnya pernah ikut jalur mandiri itu bisa. Dan di sini kita nggak ada tes sama sekali. Kalian tuh tinggal masuk aja daftar dan bakal dipandu dengan kakak-kakak yang cantik dan ganteng-ganteng seperti itu. 1 menit Ici. Kalau aku ya, yang penting buat teman-teman di sana sukses terus, dan juga buat kalian yang menjadi maba univ kami ya, kalian sukses terus, semangat terus, dan harus giat belajarnya juga. Terus habis itu kita bisa membangun nama Trilogi supaya lebih tinggi pokoknya ya. Baik, terima kasih ya mahasiswa yang keren-keren ya Prof ya. Wah, di tema kita paket merdeka dan asyiknya kuliah di Universitas Trilogi. Asik ya? Iya, asik dong. Asik. Oke, DP Mania, semakin asik sih, tapi waktunya sayang. Kita ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang di Haryono Show yang nanti tamunya istimewa lagi ya Prof ya. Dan terima kasih nih yang masih terus nontonin channel YouTube-nya, bisa nonton tayangan ulangnya Prof, terus juga yang di live IG-nya juga semuanya deh. Waduh, besok kita upacara nih Prof ya. Betul. Oke, saya pengen sih upacaranya di kampus Trilogi. Nanti malam renungan ya. Ada renungan. Iya, di kampus juga ada ya. Ada. Besok ada upacara. Iya, bahkan tadi habis ada acara juga ya. Itu kaosnya Dirgahayu. Ini kaosnya. Oke. Soalnya kita nggak pakai Prof. Dibawain. Ya dibawain. Oke, DP Mania terima kasih. Terima kasih ya buat Ici. Iya, sama-sama. Ya, Mas Ab, terima kasih. Dan Mas Odi terima kasih ya DP Mania. Saya bersama Profesor Dr. Haryono Suyono pamit di Haryono Show. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.